Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan mendemokan aplikasi di Pamdes. Nah, untuk, yang pertama itu, Bapak Ibu harus login dulu dengan email dan kata sandi yang sudah kami kirimkan ke WhatsApp. Jadi saat Bapak Ibu mendaftar untuk menggunakan aplikasi di Pamdes, nanti, di WhatsApp masing-masing akan kami kirim email dan kata sandi. Nah, sekarang, saya akan mendemokan dari mulai login sampai fungsi dari aplikasi itu sendiri. Oke, kita sudah masuk dalam aplikasi atau website di Pamdes. Di sini kita bisa lihat, beberapa data dari data pelanggan, data pengurus, saldo awal, laba bersih, dan data, di kanan ini ya. Saya jelaskan, satu persatu. Untuk data pelanggan itu jumlah, pelanggan di dalam suatu desa atau di dalam satu, kepengurusan Pamdesa gitu. Untuk pengurus sendiri terdiri dari, petugas di lapangan dan admin. Untuk saldo awal itu biasanya desa mempunyai saldo awal saat pemasangan aplikasi ini ya. Ini opsional bisa dimasukin, bisa juga tidak dimasukin gitu. Untuk pendapatan itu terdiri dari, pemasukan transaksi atau pemasukan instalasi baru, bisa juga pemasukan lain. Karena kita di sini juga, ada pengaturan untuk, kas keluar masuk ya di sini. Sekarang ke saldo total. Saldo total itu adalah saldo awal tambah pendapatan transaksi, tambah pendapatan lain, dikurangin pengeluaran. Nah, kita punya laporan singkat di bawah. Ini adalah, nominal sudah dibayar, keseluruhan data, ini yang belum dibayar. Pendapatan lain contohnya dari, instalasi baru dan lain sebagainya. Transaksi yang sudah dibayar ada berapa, ini ada jumlahnya. Yang belum dibayar ada berapa, ada jumlahnya. Pengeluaran. Untuk posisi keuangan, kita bisa tracking uang berada di pelanggan. Jadi, eee, di sini adalah, jumlah data, yang belum dibayar. Untuk posisi keuangan kita bisa tracking, jumlah uang yang belum dibayar atau uang masih berada di pelanggan. Yang di kanan ini sebelahnya uang berada di petugas. Jadi, saat petugas lapangan itu ke rumah warga untuk mencatat transaksi, biasanya pelanggan itu langsung bayar di tempat. Nah, uang itu kan masih berada di petugas gitu. Selanjutnya uang berada di bendahara, berarti kan, uang tersebut sudah diserahkan dari petugas ke bendahara atau seluruh uang yang terkumpul di bendahara atau admin. Di sini kita mempunyai data admin dan petugas. Kalau admin ini untuk mengakses web, petugas untuk akses Android yang kami sediakan untuk transaksi pelanggan. Kita ambil contoh, di sini kita akan membuat petugas dengan nama petugas contoh. Nah, kita sudah punya data petugas yang akan kita buat, kita coba kirim. Nah, setelah kita simpan, maka di WhatsApp petugas akan ada pemberitahuan, Anda sudah terdaftar di sistem di Pamdes dengan informasi ini. Nah, email di sini dengan password di sini bisa untuk masuk ke aplikasi Android yang sudah kami sediakan. Kita lanjut ke tampilan pelanggan. Tampilan pelanggan di sini kita bisa membuat data pelanggan baru. Contohnya untuk meter saat ini kita masukkan meter saat ini yang berada di pelanggan. Contohnya sekarang itu posisi meter pelanggan itu di angka 123. Kita bisa pilih pelanggan itu posisinya di wilayah mana gitu. Jadi di sini ada beberapa wilayah, contoh kita akan masukkan pelanggan ke Badaya dengan kategori subsidi, kita simpan. Nah, kita sudah mempunyai data pelanggan baru. Data ini nanti akan masuk ke dalam aplikasi petugas gitu. Kita lanjut ke bagian transaksi. Bagian transaksi di sini adalah data transaksi yang paling baru. Kita juga bisa filter transaksi yang belum dibayar. Nah, yang kuning ini belum dibayar, sudah dibayar, yang hijau semuanya sudah dibayar, ataupun semua transaksi. Nah, untuk semua transaksi kita bisa lihat data akan tercampur jadi satu antara yang sudah dibayar dan data yang belum dibayar. Di sini kita juga bisa memfilter
Misal kita mau, cari transaksi dari tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 10 bulan 8 gitu. Sekarang kita kirim. Nah, data di sini adalah data yang sudah terfilter dari tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 10 bulan 8. Kita bisa cetak print ataupun PDF. Kita juga bisa lihat di sini ada data nominal sudah dibayar berapa, nominal belum dibayar berapa, pemakaian air, air sudah dibayar, pemakaian air yang belum dibayar gitu. Kita bisa mengkelompokkan, antara yang sudah dibayar dan belum dibayar. Nah, untuk transaksi belum di-store ini adalah transaksi petugas. Contohnya di sini kita mempunyai 2 petugas, petugas pertama dan petugas kedua. Kita mempunyai data, di petugas pertama itu ada nominal 311.000 dengan jumlah transaksi 8 pelanggan, pemakaian air sekian. Ini jumlah untuk petugas kedua itu kan, di sini ada nih. Saat petugas sudah menyetorkan ke admin atau uang dari pelanggan itu sudah disetorkan ke admin, maka admin bisa mengubah statusnya menjadi, sudah diserahkan ke bendahara. Saat kita klik, maka sisa data di sini adalah sisa data petugas yang belum menyetorkan uang ke admin atau bendahara. Untuk kas keluar masuk. Nah, kas keluar masuk itu biasanya kita punya pencatatan pengeluaran. Contohnya di sini kan ada data keterangan beli lem pipa, nominal berapa, ini akan tercatat sebagai pengeluaran. Dan di sini juga kita mempunyai data pemasukan. Nah, data pemasukan itu biasanya dari contoh, penjualan keran atau pemasangan baru, itu, eee, tercatat sebagai pemasukan lain gitu. Untuk ringkasan, ini biasanya untuk pencatatan dalam setahun. Ini opsional yang bisa difilter dalam setahun atau dalam berapa bulan gitu. Contohnya kita akan memfilter dari, 1 tahun ke belakang ya, dari Agustus sampai Agustus lagi. Ini kita mempunyai data, contohnya Desember 2023 mempunyai transaksi pelanggan Rp8.500, pemakaian air 7 meter, pemasukan lain, pengeluaran. Ini data bukan data sesungguhnya, ini hanyalah data contoh ya. Kita juga bisa mencetak laporan. Nah, ini kita bisa simpan untuk kita jadikan PDF atau kita bisa print gitu. Untuk kategori harga, setiap desa itu bisa membuat harganya sendiri. Contohnya kan di sini kita mempunyai, kategori umum, bisnis, ini opsional ya, kita bisa buat harga, baru, harga untuk wilayah, setiap desa bisa membuat wilayahnya sendiri. Jadi ada contohnya wilayah itu bisa untuk dukuh dan lain sebagainya. Di sini ada profil usaha. Untuk saldo awal tadi, eee, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Ini opsional ya, bisa dimasukkan saldo awal ataupun tidak. Selain itu di sini ada untuk atur sandi, pengaturan profil, profil saya. Kira-kira, seperti itu, cukup sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.